Oke, balik lagi Sobat R&D. Di sini gua David dan gua Ramadan. oke, kali ini kita balik lagi di segmen ngosan. Kali ini sebelumnya gua ingin bertanya kabar kalian. Apakah kalian baik-baik saja tentang hubungan? Atau mungkin sedang patah hati? Atau mungkin juga sedang berbunga-bunga mungkin karena cinta yang kalian idam-idamkan itu sudah ada? Atau mungkin juga kalian nggak tahu mikirin apa. Atau mungkin kalian juga sempat-sempat mikirin arah hubungan mau dibawa kemana. Kemana? Oke, kali ini di podcast kali ini kita ingin membahas tentang arah hubungan itu sendiri, atau mungkin singkatnya kejelasan. Kejelasan dalam sebuah hubungan. Kejelasan itu penting enggak sih buat kalian dalam sebuah hubungan? Oke, kali ini gue mau nanya dulu nih ke Bro Ramadan. Kejelasan itu penting gak sih? Kejelasan dalam sebuah hubungan, ya tentu saja penting lah. Kejelasan kan ibarat tuh kita tahu arah gitu. Kita mau berhenti di mana, kita mau tujuan kita mau kemana, kita mau pakai cara apa buat mencapai tujuan tersebut. Ya tentulah sangat penting. Kalau menurut gue tuh penting banget gitu kejelasan dalam hubungan. Penting banget kejelasan dalam sebuah hubungan gitu kan. Jadi istilahnya lo tau lah arah hubungan lo mau dibawa kemana, tujuan dari hubungan lo itu kayak gimana. Jadi penting gitu kan. Oke. Tapi menurut gua sendiri sih kayak gini ya, tidak terlalu penting. Karena apa? Kadang kita terlalu berekspektasi dengan angan-angan, sehingga ketika kita menuntut kejelasan dalam sebuah hubungan, si harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam contoh, dalam artian begini, ketika kita sudah mempunyai sebuah hubungan atau kejelasan dalam sebuah hubungan, tapi di tengah jalan kita seakan-akan mengingkari hubungan tersebut. Bukan mengingkari, mungkin ada merasa kok kayaknya nggak gimana gitu, nggak serak. Iya. Jadi kan kejelasan itu kayak yang nggak terlalu penting gitu. Kadang menurut gua sendiri kejelasan itu tidak terlalu penting, karena yang lebih penting adalah komitmen Dalam menjalani hubungan. Iya, karena kalau misalkan dalam komitmen itu, ketika kita meskipun kita dalam arti tidak ada kejelasan, tapi kita tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Percuma juga ketika kejelasan sudah jelas tapi tidak tahu arah hubungan mau dibawa kemana. Atau gini nih, kan tadi kan lu bilang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Karena mungkin ada faktor yang eksternal gitu ya, kayak merasa nggak serak, merasa nggak cocok, atau sifat dia yang kayak gimana. Mungkin yang juga terlalu belum bisa. Ya itu bisa buru-buru bisa. Mungkin juga kita merasa belum bisa menerima keadaan pasangan. Jadi sebuah kejelasan tuh tidak terlalu penting gitu. Tapi kalau menurut gua sendiri, namanya kejelasan itu emang harus penting gitu. Maksudnya tuh kalian udah jalani nih hubungan kalian kan, kira-kira udah berapa lama udah berproses dalam hubungan tersebut, udah tahu baik sama buruknya kayak gimana. Ya kalian juga harus tentuin kejelasannya, ini hubungan mau sampai mana gitu. Apakah kalian oke atau it's okay dengan perbedaan-perbedaan yang kalian rasakan gitu. Atau mungkin kalian masih gua belum nih. Nah itu tuh yang maksud gua, kejelasan tuh harus tahu gitu, lu mau berhenti apa memaksakan dengan melanjutkan gitu. Memaksakan dengan melanjutkan. Iya. Berarti dalam artian terpaksa gitu kan? Iya, dengan artian terpaksa karena ketika lu merasa tidak mau ya, tidak mampu, tidak serak ya, tidak mampu juga dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Ya kalau dipaksain ntar malah capek sendiri gitu. Ntar kalian malah ngerasa capek, ngerasa nggak semangat ketika ada si salah satu pasangan gak ngerti, kalian pusing. Kalian yang ngerti, pasangan kalian yang pusing, ntar malah kayak gitu kalau nggak bisa nerima gitu. Jadi intinya kita harus mempersiapkan diri baik-baik untuk memberi
arah dalam sebuah hubungan itu. Iya. Bagaimana kalau misalkan konsepnya kayak gini? Kita tidak memberi kejelasan, tapi kita mempunyai komitmen. Apakah sinkron ke depannya? Maksudnya apakah sinkron dengan arah tujuan kita yang akan kita capai? Apakah bisa? Kalau menurut gua, ketika lu bilang tadi apakah tidak ada kejelasan tetapi mempunyai ada komitmen, Heeh. ya itu namanya kejelasan. Kejelasan. Berarti kan lu udah emang nih sih tujuannya belum tahu lah mau arahnya mau kemana, tapi lu ada dari hati gitu udah mau komitmen sama yang ini, ya itu merupakan sebuah kejelasan. Tapi kalau misalkan konteksnya kejelasan gini nih, kita PDKT sama seseorang bertahun-tahun tanpa memberi kejelasan, tapi kita punya komitmen. Itu dalam artian seperti apa nih? PDKT bukan PDKT, kita dekat nih, kita dekat sama seorang cewek, tapi kita tidak memberi kejelasan kepada cewek tersebut. Tidak memberi, misalkan kayak enggak nembak tapi masih bilang sayang gitu kan. Tapi memberi komitmen gitu, apakah bisa gitu? Apakah istilahnya akan berjalan dengan baik arah hubungan itu atau seperti apa? Atau balik lagi ke diri masing-masing? Ya balik lagi ke diri masing-masing sih sebenarnya. Lu bisa terima nggak dengan keadaan yang kayak gitu? Kejelasannya belum jelas tetapi udah memberikan sebuah statement bisa berkomitmen kan. Ya balik lagi ke diri masing-masing, lu siap gak dengan itu? Karena itu ada dua mata pedang nih. Yang satu bisa berjalan dengan lancar, yang satu lagi jangan-jangan lu bisa dipermainin nih. Karena tidak ada kejelasan kan. Maksudnya jadi, bisa dipermainin tuh kayak ya istilahnya mungkin ketika kita nih lagi dekat nih udah ngasih komitmen dan dekatnya juga ini tanpa kejelasan gitu kan. Misalnya ketika mungkin dalam tanda kutip diri kita tuh kayak yang udahlah bosen lah gitu kan, kita ngedeketin cewek lain aja gitu. Nah takutnya kayak gitu. Nanti pas ketika kita ngedeketin cewek lain, ketika cewek lainnya tahu mungkin kita lagi dekat sama si ini dan kita hanya bilang misalkan kita hanya deket doang, nggak sampai pacaran, mungkin kayak gitu ya kasusnya. Takutnya malah dimanfaatin gitu. Dan balik diri ke diri masing-masing gitu kan. Iya. Kalau kalian kuat jalaninnya dan tahu resiko yang kalian hadapi dan siap juga dengan apapun, ya itu sih terserah kalian. Terserah juga ya kan. Tapi yang intinya lo harus mengenal lebih dekat orang tersebut. Karena kalau misalkan lo istilahnya ketika lo tidak diberi kejelasan dan tiba-tiba lo hanya diberi komitmen dan lo tidak tahu seluk beluk si orangnya kayak gimana, itu bahaya sih. Lo terlalu apa ya istilahnya, terlalu sorry ya kalau gue bilang mungkin aduh gak enak bilangnya apa? Hanya ingin enaknya doang. Bukan enaknya doang ya, takutnya lo dibodoh-bodohin gitu. Jadi lo hanya berarti kayak dimanfaatin doang gitu ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan gini konsepnya, ketika mungkin kita merasa dimanfaatin gitu, tapi ketika kita merasa dimanfaatin, gua lupa lagi. Jadi ketika kita merasa dimanfaatin oleh si cowok, tapi si cowoknya kayak ngasih feedback yang bagus juga buat kita, tapi dalam artian dia memanfaatin gitu. Ya itu tricky sih, maksudnya tuh tricky. Jadi kita harus bisa memilih lah mana yang tulus, mana yang baik, mana yang pura-pura baik. Kan ada dua tuh. Oh jadi yang benar-benar baik dan mana yang pura-pura baik gitu kan. Oke. Kan banyak kan yang apa sih kondisi yang kayak gitu. Dia kelihatannya baik sama aku benar-benar gitu, tapi di belakang malah beda jauh gitu kan ya. Banyak sih yang kayak gitu ya. Ya bahaya. Bukan bahaya sih ya. Kalau gua mah ya kalau ada yang kayak gitu ya coba hati-hati gitu. Coba pikirin lagi, pakai hati, pakai logikanya juga. Kalau emang misalkan di hubungan tersebut gak bisa ada kejelasan ya coba diskusiin kenapa gak ada kejelasannya tuh gara-gara apa gitu. Apakah trauma tentang masa lalu juga bisa gitu, jadi bisa banyak faktor lah kalau misalkan faktor, itu. Tapi yang jelas ya kalian harus tahu gitu, maksudnya tuh kayak gimana dulu nih hubungan ini teh gitu.
Karena takutnya ya itu tadi, takutnya malah kalian dimanfaatin gitu. Takutnya Kalau nggak ada dimanfaatin, kejelasan. Iya. Kalau kita udah tahu nih seluk beluknya, gak ada kejelasan gara-gara kayak gini kayak gini kayak gini, ya udah kalau misalkan emang kayak gitu, solusinya mau kayak gimana, ya itu diskusin lagi. Gitu. Iya. Oke. Tapi banyak juga sih yang istilahnya orang yang berjalan tanpa kejelasan tapi mempunyai komitmen dan endingnya bahagia. Banyak juga ya. Banyak juga. Tergantung cara kita dalam menentukan arah hubungan tersebut, gitu kan? Jadi gue mau nanya lagi nih, apakah Bro Ramadan memilih yang mana nih? Memilih ketika tanpa kejelasan tanpa ada komitmen, atau ada kejelasan ada komitmen? Kalau gue milih ya ada kejelasan Ada komitmen. Gitu. Karena gimana ya, kalau misalkan kalau menurut gue sendiri gitu, kita ngejalanin hubungan tapi nggak ada kejelasan mau kayak gimana, mau sampai gimana gitu ya, itu sih kayak gimana ya, jadi yakin gak yakin malah jadi ragu kalau lama-lama gitu. Kalau gue mungkin istilahnya, bila misalkan kita tanpa kejelasan dan komitmen, bisa terjadi salah satu pasangan kita tuh berpikir bahwa ini kayak hubungan tuh kayak gimana sih, cuma deket-deket doang gitu kan. Kasarnya mah dia deket hari ini doang gitu, misalkan ntar ke depannya gak tahu kayak gimana gitu ya kan. Iya. Tapi menurut gua sih, gua pernah ngalamin juga yang kayak gitu ya. Gua mending jujur tanpa kejelasan tapi ada komitmen, lebih enak seperti itu. Tanpa kejelasan tapi ada komitmen, berarti lu nggak tahu tujuannya sampai mana tapi ada komitmen bareng sama dia gitu. Komitmen bareng sama dia, meskipun kayak gini contohnya, lu misalkan lu mau, istilahnya kita dekat nggak ada kejelasan, lu misalkan lu mau dekat sama siapapun, oke, gua nerima, tapi lu harus tahu komitmen yang lu pernah bilang ke gua kayak gimana. Meski kayak gini, lu misalkan lu bahagia dulu sama orang lain, ketika lu udah sakit sama orang lain, lu lihat ke belakang itu masih ada gua. Itu yang kayak gitu yang gua pernah jalani, dan mungkin
juga. Tapi Karena kita kan berhubungan gitu ya. Ada dua hati ya yang saling berdampingan gitu, mau menyatu. Ketika gak ada kejelasan atau ketika gak ada tujuan atau arah yang kita capai, ya itu ntar si hati kita malah takutnya malah dipermainin gitu, malah sakit sendiri, kasihan juga kan. Ibarat kayak misalkan kalian hubungan nih udah lama-lama tapi gak ada kejelasan, ya kalian juga kan pasti mikir 2 kali gitu, oh ini kayak gini, kenapa gak ada perubahan, gak ada kejelasan, ya takutnya malah berubah pikiran dan menelantarkan hubungan itu yang sudah dibangun lama-lama gitu kan, sayang juga kan. Jadi kayak misalnya bangun hubungan gini nggak kandas gitu. Iya, apalagi udah lama lagi, itu dalam bro. Hubungannya sih lama, hubungannya sih bentar, tapi patah hatinya itu yang lama. Iya. Itu lu kan? Hah? Enggak. Sebenarnya patah hati mah gampang sebenarnya. Yang susah tuh kalau udah patah hati tapi masih cinta, itu yang sulit tuh. Kalau gak cinta mah ya entar lama-lama juga. Gitu ya kan. Gue juga pernah ngelakuin kayak gitu. Jadi intinya gue pacaran nih, tapi tahu dia itu kedua. Dan gue pacaran sama dia tuh nggak apa ya istilahnya, nggak ada hati gitu kan. Ketika gue udah tahu dia kedua, ya udah gitu aja. Udah nggak ada istilahnya, nggak ada rasa galau gini nggak ada. Tapi malah kayak yang tahu berarti oh ini tuh kayak gini, jadi tahu yang kayak gitunya gitu kan. Apa lagi ya, mungkin menurut gua cukup aja sampai di sini. Dan mungkin ada yang mau ditambahin sama Bro Ramadan? Ya gua mau kesimpulan aja. Intinya mau ada kejelasan ataupun tidak, yaitu terserah kalian. Itu pilihan kalian mau jalaninnya kayak gimana. Kalian kan berpasangan, coba kalian diskusiin kenapa, terus bagaimana caranya, itu aja sih. Mungkin komunikasinya atau mungkin kan gak ada kejelasan, cuman belum siap aja atau gimana kan, atau mungkin si pasangan takut mau ngomong, takut mau ngomong, atau kan dia gak tahu mau ngomongnya bagaimana kan. Itu sih belum tentu. Kalau nggak ada kejelasan berarti nggak benar, belum tentu juga. Itu sih paling yang gua tambahin. Bro David gimana nih sebagai penutupan dari lu? Menurut gua sih kalau misalkan balik ke diri masing-masing, menurut gua pasti balik ke diri masing-masing kayak gini. Lu mau misalkan ada kejelasan, kayak lu mau nggak ada kejelasan, tapi kalau misalkan lu udah nggak niat baik dalam sebuah hubungan, depannya juga nggak baik. Iya. Menurut gua gitu sih. Iya sih. Tergantung dari niat juga. Mungkin untuk sobat R&D cukup sekian, dan terima kasih untuk pendengar setia R&D. Kami berterima kasih, dan mungkin untuk teman-teman sekalian yang belum atau yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Terima kasih. Cukup sekian dari gua David. Dari gua Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.